Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Sementara berbagai hal terjadi di Elbaf, cerita dalam chapter kali ini memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Di sana Kurohige terpikirkan suatu ide menarik yang berkaitan dengan puding. Memang tujuan utama puding dibawa ke sana adalah untuk membaca poneglyph. Karena ketika kekuatan mata ketiga puding aktif, maka dia akan mampu melakukan hal tersebut. Namun, Kurohige juga bisa memanfaatkan puding untuk melakukan berbagai hal lain juga. Kurohige sudah tahu bahwa gadis itu mengonsumsi buah iblis Memomemonomi. Kemampuan tersebut membuat dia bisa mengeluarkan isi memori dari orang lain, menjadi seperti klip atau potongan-potongan film seperti yang dulu pernah kita lihat di Whole Cake Island. Dengan kemampuan itu, Kurohige meminta puding untuk mengeluarkan isi memori Garp agar bisa disaksikan oleh Kurohige karena ada hal tertentu yang ingin dia ketahui dari sana. Awalnya puding menolak untuk melakukan perintah dari sang Yonko itu, tapi karena tekanan di sana begitu besar dan puding menjadi terintimidasi, maka mau tidak mau dia melakukannya juga. Kurohige dan puding pun masuk ke dalam sel Garp di penjara Pulau Hachinosu. Seperti yang kita tahu, setelah Garp dikalahkan oleh Kuzan dan komandan Titan lain, dia langsung ditahan di dalam sel. Sekarang ini, Garp masih dalam keadaan pingsan karena luka dan cedera yang dia terima dari pertarungan di sana terbilang cukup parah. Meski Garp sedang pingsan, Kurohige meminta para anak buahnya untuk menambah rantai menahan tubuh Garp, dan beberapa komandan Titan termasuk Kuzan pun berjaga di depan pintu sel. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika nanti Garp sadar dan mencoba untuk mengamuk. Setelah para kru melakukan apa yang Kurohige perintahkan, maka puding pun memulai aksinya. Karena saat ini Garp sedang pingsan dan mengalami banyak luka parah, hakinya tidak aktif, sehingga puding bisa dengan mudah menggunakan kekuatan Memomemonomi untuk mencari memori dalam ingatan Garp. Dia pun segera mengekstrak isi memori Garp menjadi potongan-potongan film. Kurohige memerintahkannya secara spesifik untuk memperlihatkan ingatan 30 tahun yang lalu saat insiden Garp Valley terjadi. Inilah bagian yang ingin Kurohige lihat dari memori Garp tentang peristiwa besar yang terjadi di Pulau Garp Valley. Saat puding memperlihatkan potongan-potongan film dalam insiden itu, cerita pun menampilkan kilas balik Garp Valley yang lebih detail dibanding dengan kilas balik Kuma, karena kali ini mengambil sudut pandang Garp yang memang terlibat banyak di sana. Ada hal-hal menarik yang bisa disaksikan dari kilas balik itu, dan cerita pun memperlihatkannya secara bergantian dengan reaksi Kurohige pada masa ini. Kilas balik itu dimulai dengan memperlihatkan Rox di Sebek yang sedang bertarung. Sang bajak laut legendaris itu ternyata pada masa lalu mengonsumsi buah iblis Yami Yami Nomi, sama seperti buah iblis milik Kurohige sekarang ini. Salah satu alasan mengapa Kurohige ingin melihat insiden Garp Valley karena dia penasaran bagaimana cara Rox di Sebek bertarung memakai kekuatan tersebut. Dari sejarah yang dia pelajari, dia sudah tahu bahwa Rox mengonsumsi buah iblis itu, sehingga dia ingin tahu teknik-teknik apa saja yang bisa Rox gunakan. Kurohige yakin bahwa penguasaan Rox terhadap buah iblis tersebut masih lebih baik darinya, sehingga Kurohige ingin melihat dan meniru cara dia bertarung. Saat melihat aksi Rox dari memori Garp yang ditampilkan oleh puding, Kurohige pun memuji orang itu. Dia bilang bahwa kemampuan yang dimiliki oleh sang bajak laut legendaris tersebut benar-benar luar biasa. Kemudian, dalam kilas balik Garp Valley itu pun diperlihatkan beberapa adegan pertarungan dari para kesatria suci. Para kesatria suci itu memiliki kemampuan hebat sehingga mereka bisa bentrok dengan para bajak laut kuat. Salah satunya adalah Garling Vigarland muda. Dia sempat terlibat pertarungan melawan Shirohige di pulau itu. Tapi adegan pertarungan mereka hanya ditampilkan sekilas, sebab kilas balik ini hanya dari sudut pandang Garp saja. Ketika Kurohige menyaksikan adegan itu dari memori Garp, dia pun menyadari bahwa Garling muda memiliki penampilan yang mirip dengan Shanks, hanya berbeda model rambutnya saja. Secara spontan, Kurohige langsung menduga bahwa Garling adalah ayah dari Shanks. Dia pun tertawa dan bilang akan menarik jika memang benar ayah dari sang Yonko itu ternyata adalah seorang Tenryubito. Dari kilas balik itu pun akan diketahui bahwa dalam insiden Garp Valley, Garling masih belum menjabat sebagai Supreme Commander Kesatria Suci. Saat itu dia memang masih muda, sehingga walau Garling sudah menjadi yang terkuat di antara mereka, tapi dia belum menjadi Supreme Commander.
ada sosok lain di antara kesatria suci di sana yang memiliki jabatan tersebut. Kemungkinan besar, Supreme Commander kesatria suci saat itu mati dalam insiden Guard Valley, karena pertempuran yang terjadi di sana memang sangat besar dan pasti memakan cukup banyak korban. Kematian Supreme Commander inilah salah satu alasan yang membuat pemerintah dunia berusaha keras untuk menutup-nutupi insiden yang terjadi di tempat tersebut. Nah, setelah Supreme Commander kesatria suci itu mati, barulah Garnivi Garland diangkat menjadi Supreme Commander yang baru. Dia sudah menduduki posisi itu dari saat usianya masih muda. Dalam kisah sebalik tersebut, ada juga adegan di mana Garp dan Roger bekerja sama untuk bertarung melawan Rox. Ketika Kurohige melihat pertarungan 2 lawan 1 itu dalam memori Garp, dia semakin kagum dengan kemampuan Rox di Sebek. Dia juga cukup terkejut bahwa ternyata marinir seperti Garp bisa bekerja sama dengan seorang bajak laut seperti Roger. Kurohige tertawa dan bilang bahwa Garp rupanya tidak seidealis yang dia kira, karena ada juga saat-saat tertentu di mana Garp harus bekerja sama dengan seorang bajak laut. Kerjasama antara bajak laut dengan angkatan laut memang adalah sebuah hal yang tabu, apalagi untuk orang sekaliber Garp. Namun, idealisme Garp itu harus dikorbankan karena memang situasi di Pulau Guard Valley saat itu sudah semakin kacau dan memaksanya untuk bekerja sama dengan Roger. Tak lama kemudian, tiba-tiba Puding terkejut dan segera menghentikan aksinya dalam memperlihatkan isi memori Garp. Rupanya Garp sudah sadar sehingga Puding menjadi ketakutan karena dia memasang ekspresi marah yang menyeramkan. Rantai dan sel penjara yang menahan Garp pun langsung bergetar. Kurohige juga terkejut ketika melihat hal itu. Begitu pula dengan para komandan Titan yang sedang berjaga di depan sel. Kuzan pun segera masuk ke dalam dan hendak menggunakan kekuatan es untuk memperkuat penahanan tubuh Garp. Kurohige bilang Garp tidak boleh sampai lepas dan juga tidak boleh sampai mati, karena dia akan memakai Garp untuk negosiasi dengan pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Ternyata rumor bahwa Kurohige ingin memakai Garp untuk negosiasi telah tersebar di Pulau Hachinosu. Banyak kru bajak laut Kurohige yang gembira dengan kabar itu karena mereka merasa Kurohige akan bisa mendominasi pihak pemerintah dunia dan angkatan laut sebab dia memegang Garp sebagai seorang tahanan. Namun, tanpa mereka sadari, di antara orang-orang yang ada di sana terdapat juga intel dari pihak angkatan laut. Intel itu pun segera menghubungi Sengoku karena dia tahu untuk informasi yang berkaitan dengan Garp harus diberitahu lebih dulu kepada Sengoku selaku sahabat baik Garp. Melalui Denden Mushi, sang intel angkatan laut itu bilang bahwa Kurohige berencana memakai Garp untuk negosiasi. Saat ini Sengoku dan Suru sedang berada di rumah sakit angkatan laut, tempat para anggota SWORD sedang dirawat dengan intens. Para anggota SWORD itu pun tampak sudah pulih dari cedera mereka, karena perawatan di rumah sakit itu memang sangat bagus dan sangat cepat. Sengoku bilang bahwa mereka semua harus mulai menyusun strategi karena rencana negosiasi yang hendak dilakukan oleh bajak laut Kurohige adalah kesempatan bagus. Mendengar itu membuat Koby, Helmeppo, dan Prince Grass menjadi sangat bersemangat untuk menyelamatkan Garp. Mereka tentu masih merasa bersalah atas apa yang terjadi tempo hari, karena Garp harus mengorbankan diri di Pulau Hachinosu demi mereka semua. Koby bilang dia akan melakukan apa saja demi membawa Garp kembali. Dia juga akan lebih baik lagi di tengah medan pertempuran, sehingga dia tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti ditipu oleh musuh. Bila kita ingat kembali dalam pertempuran di Pulau Hachinosu yang lalu, Koby memang sempat tertipu oleh musuh, sehingga dia menjadi lengah dan hampir ditusuk oleh Shiryu. Hal itu membuat Garp harus melindungi Koby sehingga Garp lah yang tertusuk pedang. Hal itu tentu menjadi pengalaman buruk yang terus diingat oleh Koby sehingga dia akan semakin berkembang dan tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kebaikan dan kepedulian memang sangat penting, tapi jangan sampai hal itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh musuh. Koby juga berkata dia pasti akan bisa memakai pukulan Honesty Impact dengan lebih baik lagi. Mendengar itu membuat Helmeppo dan Prince Grass teringat betapa dahsyatnya tinju pamungkas dari Koby. Mereka pun menjadi sangat percaya diri untuk bisa menyelamatkan Garp kali ini. Apalagi di pihak mereka sekarang ada marinir legendaris yang sangat kuat seperti Sengoku dan Suru. Diketahui selain pukulan Honesty Impact, masih banyak lagi teknik-teknik hebat yang telah Koby kuasai. Teknik-teknik itu adalah versi terbaru dari teknik-teknik yang dimiliki oleh Garp. Honesty Impact adalah versi terbaru dari Galaxy Impact. Selain itu, ada juga versi baru dari Galaxy Dive, yaitu Honesty Dive. Kurang lebih ini sama seperti teknik Roger yang diwariskan kepada Shanks. Namun Shanks tidak mengubah nama jurusnya dan tetap memakai nama jurus yang sama seperti jurus Roger dulu. Salah satu contohnya adalah Kamushari. Sedangkan Koby yang mewarisi teknik Garp merubah nama jurusnya yang tadinya bernama Galaxy menjadi Honesty. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, teknik Koby ini akan semakin luar biasa.
Kembali ke Pulau Hachinosu, selain ada intel dari Angkatan Laut, di tempat itu pun ada intel dan informan dari pihak-pihak lain juga. Pulau tersebut memang terlalu terbuka untuk para bajak laut, sehingga mudah saja menyusupkan intel dan informan ke pulau itu. Di tempat tersebut ada mata-mata pasukan revolusi, informan bajak laut Akagami, dan anggota kelompok Cross Guild. Mereka semua juga sudah tahu rencana negosiasi yang ingin Kurohige lakukan, sehingga mereka mengabari kelompok mereka masing-masing. Dengan begitu, selain Sengoku dan para anggota Sword, Dragon, Sans, dan Crocodile juga telah mengetahui tentang hal tersebut. Untuk Dragon, karena dia masih sedang berfokus pada perang melawan kesatria suci, maka dia hanya akan mengirim seseorang ke Pulau Hachinosu untuk mencoba menyelamatkan Garp yang ada di sana. Karasu tentu adalah orang yang tepat. Dia bisa terbang, menyusup, dan menghilang dalam sekejap. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, dia bisa menyelamatkan Garp dan membawanya pergi dari sana. Namun jika ternyata pihak pasukan Sword mampu lebih dulu menyelamatkan Garp, maka Karasu tidak perlu melakukan apapun, hanya tinggal memberi laporan saja kepada Drago. Sedangkan untuk Sans, dia berpotensi akan ikut terlibat karena mengincar Kurohige, dan untuk Cross Guild, berhubung mereka adalah pemburu angkatan laut, mereka pasti melibatkan diri juga untuk memburu para angkatan laut yang ada di sana. Ini menjadi pertempuran dari banyak kubu dengan tujuan masing-masing. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.